Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahlil wuddi wal wafah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni qad taharratu min hawli ila hawlika wa min quwwati ila quwwatika wa min ilmi ila ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam sesi kuliah akhlak tasawuf. Dan pada kuliah kali ini tema kita yang akan dibahas adalah tentang thariqah ya. Lebih lengkap lagi ini saya akan sebutkan itu apakah thariqah itu, kemudian bagaimana asal usul munculnya thariqah, kemudian apakah orang-orang yang bertasawuf harus berthariqah, dan yang terakhir apa sajakah unsur-unsur thariqah tersebut. Saudara sekalian, kita sebelum membahas masalah thariqah ini perlu kita kaitkan sedikit dengan materi sebelumnya, yaitu tasawuf. Kita tahu tasawuf adalah ilmu yang berguna untuk membersihkan hati atau membersihkan jiwa sehingga kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara-cara membersihkannya itu? Maka itu perlu sebuah metode. Ada caranya. Nah, maka thariqah inilah yang disebut secara istilah itu disebut dengan metode atau manhaj, cara membersihkan jiwa. Nah, kalau secara bahasa thariqah itu asal katanya thorik ya, thorik artinya jalan kecil. Kalau jalan besar syari dalam bahasa Arab syari untuk jalan besar, kalau jalan kecil ya thorikun. Kalau ungkapan thariqah di dalam Al-Quran itu ada disebut di surah Al-Jin ayat 16 ya. Walau istaqamu ala hadhihi thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Nah, itu jadi di surah Al-Jin ayat 16 disebutkan law istaqamu ala thariqah la asqainakum ma'an ghadaqah. Artinya jika saja engkau istiqomah di dalam atau konsisten di dalam thariqah ini, maka niscaya akan kami turunkan ma'an ghadaqah, itu air yang sejuk. Nah, itu diambil dari situ. Saudara sekalian, mengapa perlu berthariqah ini? Sebenarnya ini pada mulanya thariqah itu baru dikenal pada masa di landas pertama itu penegak asas awal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang benih-benihnya itu pada masa Imam Al-Ghazali, tetapi pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani itu mulai dibangunlah madrasah-madrasah, tempat-tempat pendidikan atau tempat pelatihan-pelatihan yang di sana ada metode manhaj, ada kurikulum resmi. Maka dengan resmilah itu disebut dengan thariqah. Pada masa awal gerakan tasawuf atau sufi ini hanya individual, itu pilihan daripada orang-orang Islam sendiri yang sudah mulai melihat tidak kesesuaian antara ajaran agama yang sebenarnya di mata mereka. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena memang ketika umat Islam memulai ekspansi ke negara luar, ketika mulai menaklukkan Parsi, Romawi, mereka mulai berhubungan dengan masyarakat asing. Nah, tentunya hubungan ini secara sosiologis mendapatkan kebiasaan-kebiasaan atau mendapatkan gaya hidup yang baru. Mereka mulai mengenal misalnya secara ilmu pengetahuan, di bidang ilmu pengetahuan, ketika mereka menaklukkan Yunani, mereka mulai mengenal filsafat Yunani.
yang dulunya tidak ada di dalam Islam, filsafat itu. Begitu juga dengan gaya hidup. Ketika menaklukkan Persia, mereka meniru gaya-gaya Persia, apalagi mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, sehingga mereka hidupnya bergelimang harta. Dan tentu saja kaitannya, kalau sudah banyak harta, gaya hidup berubah, ada kemewahan, ada pesta-pesta pora di situ. Kita tahu sendiri kalau sudah pesta pora pasti kemaksiatan akan terjadi. Nah, disitulah akhirnya umat muslim yang sadar mulai menolak gaya hidup ini, dan mulai mengajak kepada ajaran yang semula yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai hidupnya zuhud, ya, mulai waro, kemudian qanaah, sabar, mereka jujur, kemudian juga amanah. Ini gerakan-gerakan yang akhlak yang diajarkan oleh para sufi. Akan tetapi mereka ini hanya sifatnya individual, tapi mereka terus mendakwakan, menyerukan untuk kembali berakhlak seperti ini. Karena mereka terus mendakwakan, akhirnya mulai banyak orang kembali, dan ketika mulai kembali maka tentunya muncul kelompok. Ketika muncul kelompok, muncul organisasi. Ketika muncul organisasi, kemudian mereka mensikapi realitas masyarakat, maka wajar kalau mereka punya opini sendiri terhadap situasi politik, ekonomi, dan keberagaman dan sebagainya. Maka wajar kalau ada yang mengatakan munculnya sufi, gerakan toriko itu adalah akibat untuk menandingi gerakan politik. Jadi di situ. Tapi terlepas dari itu, kita kembali saja secara definisi apa itu toriko. Tadi mungkin secara istilah sudah disampaikan. Toriko itu adalah suatu metode bagaimana cara untuk mensucikan jiwa, dan ini biasanya sudah merupakan diajarkan oleh guru, ya. Diajarkan oleh guru-guru yang sudah mempunyai kualifikasi. Nah, guru ini atau disebut dengan sayyih, ya, atau syekh atau mursyid. Nah, jadi kalau kita mau bicara torika, ada 3 unsur yang harus mereka punya. Yang pertama itu adalah mursyid atau guru, itu disebut dengan syekh. Mursyid ini tidak bisa mengaku karena dia mempunyai kualifikasi tertentu, dan biasanya dia diijazahkan oleh mursyid yang sebelumnya. Yang kedua, di samping mursyid, toriko itu harus mempunyai unsur lagi yang kedua, itu murid. Nah, dia biasanya punya murid-murid yang mau belajar, ya. Murid di sini ada orang yang punya kehendak, artinya orang yang punya keinginan. Dan yang ketiga, unsur toriko itu adalah disebut dengan wirid atau hizb. Nah, ini bisa masuk juga kepada metodenya. Wirid itu lebih lengkap daripada zikir, ya. Karena kalau zikir kita boleh melakukannya kapan saja, di mana saja. Tapi kalau wirid, dia ada tempatnya tertentu, ya, ada waktu tertentu, jumlah tertentu, dan wirid itu sebenarnya adalah kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan hadis yang sudah diramu oleh para masyayikh sedemikian rupa, sehingga tentu makanya dikatakan kalau kita mau membaca wirid itu ada perlu alat bantu, yaitu berupa buku-buku ataupun tasbih untuk menghitungnya. Nah, ini sekitar asal muncul toriko. Lantas pertanyaannya, apakah seorang sufi itu harus bertoriko? Ya, sebenarnya tidak mesti harus bertoriko, ya. Tapi pada kenyataannya
mau tidak mau untuk jalan aman kita harus lebih bagus mengikuti thariqah. Ya, kalau diumpamakan ya misalnya kita mau mendaki gunung, misalnya gunung Himalaya katakanlah, maka kalau kita naik sendiri walaupun sudah pakarnya, tapi kalau belum pernah itu agak kesulitan. Maka kita perlu menyewa sarfa untuk memberikan jalan, penunjuk jalan. Nah, jadi sehingga dari situ kita bisa lebih selamat. Makanya orang yang ingin menjalankan perilaku sufi, kalau dia tidak ada gurunya, ini bisa berbahaya. Nah, jadi sudah sering di kalangan sufi itu ada istilah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak ada mursyidnya, maka gurunya itu adalah, atau maka guru adalah gurunya setan. Jadi ini sangat penting sekali seorang guru itu. Makanya ada juga beberapa kitab-kitab klasik yang membahas tentang adab-adab seorang murid kepada guru, karena guru inilah nanti yang akan membawa dia ke jalan yang benar. Saudara sekalian, walaupun pada kenyataannya memang ada juga orang yang tidak perlu mempunyai guru ya, tapi ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi seorang sufi itu ada dua, ada salik majzub, ada salik sufi ya. Salik sufi, ada salik majzub. Itu artinya seorang sufi itu ditarik ya, majzub itu ditarik. Semuanya sufi ditarik, tapi majzub itu dia tanpa latihan, tanpa riadoh. Kalau yang salik sufi itu dia perlu latihan atau riadoh. Dan beruntunglah orang yang ditarik, yang majzub. Kita sering lihat di masyarakat yang mungkin dia seorang yang ahli maksiat, atau dia seorang pelaku kejahatan, tapi tiba-tiba entah kenapa dia berubah, seolah-olah ada yang menariknya, langsung hijrah. Nah, ini mungkin kategori majzub. Tapi ada juga orang yang sudah melalui latihan, dia riyadhah, dia puasa, dia ibadah siang malam dengan tujuan untuk mensucikan jiwanya, dia juga bisa mencapai tingkat derajat sufi ini. Nah, itu mungkin pembahasan tentang thariqah ya. Kalau membahas lebih detail lagi mungkin kita nanti buka di sesi lain. Kita perlu kaji kitabnya, misalnya tentang seorang mursyid, kriterianya apa, itu ada kita akan bahas nanti, kita baca kitabnya tuh di kitabnya ini Muqaddimah Tasawuf. Ini ada kriteria seorang mursyid. Ini saya hanya membahas tentang asal usul dulu thariqah, kemudian apakah kita perlu berthariqah, dan apa saja unsur-unsur thariqah. Jadi saya ulangi lagi, apakah itu thariqah? Thariqah itu adalah sebuah metode, manhaj atau cara untuk mensucikan jiwa, yang dimana situ sudah diresmikan oleh syekh, guru-gurunya ya, dan sudah terbukti ya. Kemudian juga unsur thariqah itu ada guru, ada mursyid, kemudian ada murid, dan juga ada wirid atau hizab ya, hizab. Kemudian apakah kita perlu berthariqah? Ya, ini perlu untuk menjaga kebersihan dan keamanan kita perjalanan itu, agar supaya tidak tersesat ya. Dan biasanya coba kita, memang dulu pernah ada seorang dalam kisah kitabnya Ibnu Tufail, kisah Hai bin Yakzon ya, perjalanan seorang di pulau yang tidak ada manusia lain kecuali dirinya. Di sana dia mencari Tuhannya. Ya, bisa secara akal kita diberi kemampuan untuk mencari akal, tapi kalau kita mau merendahkan hati sedikit ya, Nabi Muhammad sendiri masih butuh perantara Jibril ya. Kemudian para sahabat besar masih butuh perantara
nabi untuk mencapai ma'rifat. Ulama-ulama juga, Al-Ghazali dia punya guru ya. Ketika beliau sibuk-sibuk mencari ilmu, tapi dia akhirnya masa sia-sia setelah disadarkan oleh gurunya, saudaranya sendiri ya. Kemudian juga semuanya punya guru. Jadi rasanya mustahil kalau kita tidak perlu berthariqah. Tinggal permasalahannya thariqah mana yang terbaik. Ini yang penting ada rambu-rambunya ya. Kalau kita beruntung di Indonesia itu ada kumpulan namanya Jamaah Ahlut Thariqah An-Nahdiyah atau disingkat dengan Jatman. Di situ berkumpul thariqah-thariqah yang resmi. Kita ketahui thariqah ada dua, ada yang resmi, ada yang atau disebut dengan mu'tabarah, dan yang tidak resmi, ghairu mu'tabarah. Dari mana kita mengetahui mu'tabarah dan tidak ghairu mu'tabarah? Itu ada biasanya sanad itu atau silsilah sanad itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja dulu materi thariqah ini. Terima kasih. Hingga taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.